Halo guys, kembali lagi dengan Raid Channel. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu setia nonton video-video di channel ini. Dan untuk teman-teman yang baru mampir ke channel ini, alangkah baiknya teman-teman tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan langsung saja gas Raja Pemborosan. Di video sebelumnya, melihat hadiah yang diberikan oleh Jinglong mengatasnamakan Raja Yan, Yunwen pun sangat khawatir karena takut Jinglong akan memihak Raja Yan. Kemudian, lagi-lagi Li Pengyuan juga ingin membeli arak Bali milik Jinglong. Jinglong pun meledek Li Pengyuan, "Bukankah negaramu bisa menciptakan semuanya?" Li Pengyuan pun mengakui bahwa negaranya luas namun tipis sumber daya. Namun kata-kata itu Jinglong permainkan. "Hah? Negaramu luas dan banyak sumber daya?" Lin Pengyuan pun merengek dan memohon kepada Jinglong, "Tipis, negaraku tipis sumber daya." Ia pun terus merengek dan memohon pada Jinglong untuk memberikan araknya karena daerah timur laut sangat dingin dan bisa membunuh orang. Dia bersedia membayar berapapun, namun Jinglong tidak mau uang. Lalu Li Pengyuan pun berinisiatif menawarkan tubuhnya yang langsung dicentang sama si Jinglong, guys. Jinglong pun meminta arak Balinya ditukar dengan barang-barang tradisional dan herbal. Dan begitupun dengan Putri Anan. Dia pun ingin membeli arak Jinglong. Dan alasan dia untuk membeli arak tersebut karena negerinya sangat lembab dan panas dan banyak serangga beracun dan banyak binatang buas. Namun Jinglong berkata bahwa araknya tidak bisa membunuh binatang buas. Lalu Putri Anan menjelaskan tentang keterampilan negaranya yang bisa membuat arak obat dan tidak ada binatang yang tak bisa direndam dan yang kurang hanya arak keras seperti yang Tuan Jinglong punya. Jinglong pun mengerti dengan maksud Putri Anan dan Jinglong juga sama, tidak menginginkan uang. Yang dia mau barang tradisional dan arak herbal. BTW guys, emang ada ya arak herbal? Yang tahu komen dong. Dan syarat itu pun disetujui oleh Putri Anan. Anak baik, ujar Jinglong. Orang-orang pun sangat terkejut mengetahui bahwa Jinglong pintar berbisnis, bahkan arak yang belum resmi dijual pun sudah habis dipesan negara tetangga. Dan para pejabat pun mulai ingin memberikan para gadisnya untuk Jinglong, untuk menjilat si Jinglong, guys. Dan hal itu pun didebat oleh Tuan Peng, dan terjadilah keributan yang memperebutkan Jinglong sebagai menantu. Lin Peng dan Muang pun iri melihat semua orang menyukai Jinglong. Jinglong pun kabur dari keributan itu. Acara ulang tahun Kaisar pun hampir selesai, dan terlihat Jinglong yang ingin menagih janji pada Yunwen perihal pembatalan pernikahan. Jinglong pun menghampiri Yunwen dan menanyakan janjinya. Namun sial, si Yunwen pura-pura lupa, guys, yang membuat Jinglong sangat syok, guys. Lalu terdengar seseorang berkata, "Tuan Putri tiba." Dan terlihatlah sesosok wanita yang menyapa Jinglong. "Jinglong, sudah lama kita tidak bertemu." Yang ternyata dia adalah Putri Hansan, kesayangan Kaisar dan putri dari selir Gaoli. Dan dia udah menikah ya guys. Suaminya adalah Jenderal Yingqing. Orang-orang pun heran bagaimana Jinglong bisa mengenali Tuan Putri. Niu berteriak, "Mereka pasti berselingkuh." Dan hal itu pun langsung membuatnya tercentang oleh ayahnya sendiri, guys. "Tutup mulutmu, apa kau ingin dipenggal?" ucap ayahnya. Lin Peng dan Muang pun sangat kagum karena Jinglong memiliki banyak kenalan yang luar biasa. Jinglong pun dengan ragu-ragu menyapa Tuan Putri. Tuan Putri?" Namun Tuan Putri Hansan pun malah marah karena biasanya Jinglong memanggilnya dengan sebutan si manis. "Jinglong, kamu berubah," ucap Tuan Putri Hansan, dan dia sambil menangis. Namun ternyata itu hanya sebuah lelucon. Lalu Jinglong pun mengingat sesuatu yang ternyata Putri Dinasti Ming berada di urutan kedua dalam hal kekuatan, dan dia hanya berpura-pura jadi pengecut untuk menjaga keamanan. Putri Hansan pun berkata, "Kenapa Jinglong tidak seperti biasanya?" Lalu Jinglong pun hanya tersenyum dan Tuan Putri itu pun pergi meninggalkan Jinglong. Namun sambil pergi dia juga memberikan sapu tangan sebagai kode kepada Jinglong, guys. Nah, kita pun belum tahu nih kode apa ya. Jinglong pun heran dengan sikap Putri Hansan itu. Lalu Lin Peng dengan antusias menyemangati Jinglong, "Bos, itu sudah jelas ikan mendekat, maka tangkaplah bos." Tewak-tewaklah Jinglong. Kemudian Jinglong pun sedikit ragu karena dia merupakan Tuan Putri. Namun si Lin Peng berkata, "Kenapa harus takut, bos? Ini yang disebut orang kaya menjilat kehormatan." Apa yang kau katakan juga masuk akal." Lalu Lin Peng pun menyombongkan dirinya yang langsung dicentang sama si Jinglong, guys.
Lalu Jinglong pun melirik ke arah kaisar dan berujar, "Jika aku mendekati Tuan Putri, aku pasti akan dikebiri." Kemudian Jinglong pun melihat Yunwen yang ingin pergi dan berteriak, "Yunwen, tunggu!" Dan hal itu pun terlihat oleh Tuan Putri. Lalu Tuan Putri memerintahkan bawahannya untuk menculik Jinglong. Edan guys, si Jinglong diculik tante guys. Lalu singkat cerita, di malam harinya Jinglong pun diculik dan dibawa ke suatu tempat yang ternyata itu adalah istana milik Putri Hansan. Dan terlihat Putri Hansan pun sudah siap dalam mode tempur guys. Jinglong pun sangat terkejut, lalu terlihat Jinglong yang sedang digoda oleh sisi jahatnya untuk melakukan EWU guys dengan Tuan Putri. "Jinglong, apa kau sudah lupa bahwa kita sejak kecil sudah saling mencintai?" tanya Tuan Putri pada Jinglong. "Hah, waktu kecil?" Lalu Jinglong pun mengingat memori mereka waktu itu. "Selain kakakku, kamulah satu-satunya pria yang sudah menyentuhku." Wah, gelo nih si Jinglong. Emang kan si Jinglong ya dari dulu juga disebutnya sudah cabul sejak dalam kandungan guys. Jadi ini adalah suatu hal yang wajar guys. Jadi kalian jangan heran ya. Jinglong pun mengelak karena waktu kecil itu murni hubungan kakak dan adik. Dan hal itu pun membuat Tuan Putri sangat kesal. "Awas Jinglong, sih diperkosa ku si Putri." Tuan Putri pun melepaskan kucingnya dan ingin menangkap kucing garong guys. "Kucing saja tahu cara untuk pulang dan kamu malah melupakanku. Jinglong, duduklah di sampingku." Jinglong pun mulai gugup dengan hal itu. Lalu Jinglong berkata, "Wah, aku masih suci." Hal itu pun ditertawakan oleh pelayan. "Tuan muda, kau pandai menggoda," ujar pelayan itu. Dan hal itu pun membuat Tuan Putri sangat marah. "Bagaimana mungkin kau masih polos?" "Ah, maaf, aku hanya salah bicara," ujar Jinglong. "Tuan Putri, aku bisa meminta seseorang untuk memberimu," ujar Jinglong yang sambil memegangi rudalnya guys. Tuan Putri hanya tersenyum. "Hansan, tolong lepaskan aku," ucap Jinglong. "Hah, itu tergantung bagaimana kamu melakukannya," jawab Hansan. Hansan pun mendekat dengan Jinglong. "Jinglong, apa kau merindukanku?" Iya," jawab Jinglong yang sangat gemetar. Menahan hawa nafsu guys. "Ah, hanya rindu saja, apa gunanya? Hansan, kau itu sudah punya suami. Ah, malam ini jangan bicarakan orang lain. Jinglong, kamu merindukanku atau menginginkanku?" "Ah, tidak. Kasihinilah kesucianku yang telah kujaga selama 18 tahun, teriak Jinglong. "Hei, bagaimana kau masih suci? Aku dengar kau adalah pecundang cabul nomor 1 di dinasti Ming," ujar Tuan Putri. "Hansan, kau jangan dengarkan omong kosong itu. Aku masih polos dan masih bisa diandalkan," ucap Jinglong. Lalu Tuan Putri pun mengambil cambuk dan bilang, "Hei, kau mengintip Lin Ning-er dan bilang bahwa bobanya putih dan besar." "Hah, bagaimana kau tahu?" ujar Jinglong yang ketakutan. Hansan pun mencambuk Jinglong. "Sialan, apa kau tidak merasa menyakitiku? Aku merindukanmu selama bertahun-tahun." Lalu tiba-tiba Hansan memegang pipi Jinglong. "Kamu selalu jahat, tapi aku tidak bisa melupakanmu." "Hansan, apa kau serius?" tanya Jinglong. "Menurutmu untuk apa aku susah payah menangkapmu? Dan bagaimana aku bisa melepaskanmu?" ujar Hansan yang sambil memeluk Jinglong. Lalu singkat cerita, Hansan pun memaksa Jinglong, namun tiba-tiba si Lin Peng datang menyelamatkan Jinglong. Dan ternyata si Lin Peng salah masuk kamar guys. "Ah, maaf, aku salah tempat." Lin Peng pun kabur namun terkena lemparan panci guys. Jebret. Lalu terlihat Muang datang dan membawa Jinglong pergi. Dan terlihat Hansan dan pelayannya pun sedih dengan kepergian Jinglong. "Dari berbagai tempat yang indah, yang ingin aku kunjungi adalah hatimu," ucap Hansan dalam hatinya. Jinglong pun berhasil kabur dan bertanya, "Bagaimana kau bisa tahu?" Namun Muang malah balik bertanya, "Hei, bukankah jika aku tidak datang kau sudah..." Dan langsung ditutup mulutnya oleh si Jinglong. "Hei, jangan bicara sembarangan." Muang pun memberitahu bahwa suami Hansan badannya sakit dan sampai sekarang mereka belum melakukannya Jinglong. Lalu Jinglong pun terkejut dengan hal itu. Lalu singkat cerita, si Muang pun berkata bahwa Tuan Peng menemui Kaisar malam-malam dan dia curiga kalau Tuan Peng ingin Kaisar mensegerakan pernikahan Jinglong. Jinglong pun kesal dengan kelakuan Tuan Peng itu. Lalu singkat cerita, di keesokan harinya terlihat Jinglong baru bangun tidur dan disambut dengan dua pelayan yang menyiapkan bajunya. Saat Jinglong sedang didandani pakaian dan berniat pergi menemui Yunwen untuk membatalkan pernikahan, tiba-tiba Liu datang dan memberitahu kepulangan ayahnya. Jinglong pun tak menghiraukannya karena sudah sewajarnya jika ayahnya pulang. "Tuan, ini gawat." Lalu terlihat Jinglong dan ayahnya yang sedang bersujud mendengarkan dekrit kekaisaran, yang intinya Jinglong harus segera menikah dengan Peng Sisi. Jinglong pun menyalahkan ayahnya dan sangat kesal dengan Tuan Feng. "Ah, gawat, aku dijebak keluarga Feng."
ujar Jinglong. Lalu Jinglong pun pingsan, dan di malam harinya Jinglong berniat untuk kabur. Namun Liu menahannya. Liu, aku tidak ingin merepotkanmu, aku tidak akan melibatkanmu dalam masalah ini, ujar Jinglong. Namun ternyata Liu tidak ingin ikut guys, dia hanya takut akan dipenggal kepalanya oleh kaisar bila membiarkan Jinglong pergi. Dan saat itu juga ayahnya datang dengan pengawalnya, lalu pengawalnya mengikat Jinglong. Lalu kemudian terlihatlah Jinglong yang kesal kepada Yunwen. Aku bukan tidak menepati janji, tapi ini sudah diatur oleh kaisar, ucap Yunwen. Jinglong pun diberi hadiah oleh Yunwen berupa baju yang hanya bisa digunakan oleh orang-orang kerajaan. Namun Jinglong ngamuk dan menendang mereka berdua keluar. Jinglong pun sangat kesal dengan si Yunwen. Lalu kemudian terlihat Yunwen berkata dalam hati, Jinglong, kakek ingin menggunakanmu sebagai tangan kananku. Kenapa kamu belum mengerti? Ujar Yunwen. Lalu saat Jinglong sedang mencari cara untuk kabur, Jinglong pun dihampiri oleh ayahnya untuk membicarakan pernikahan. Ayahnya juga tahu kalau Jinglong tidak ingin menikah, tapi tidak ada pilihan lain. Ayahnya pun bercerita, dia hanya satu-satunya jenderal pendiri dinasti Ming yang masih hidup saat ini, dan demi melindungi keluarga Li, ayahnya terus-menerus menuruti titah kaisar dan berpura-pura menjadi orang bodoh untuk menurunkan kewaspadaan kaisar terhadap keluarga Li. Kalau tidak nurut, maka keluarga Li sudah menghilang sejak dulu, ucap ayahnya. Kemudian ia pun menjelaskan alasan dia bersikap bodoh saat ulang tahun kaisar itu demi melindungi keluarga Li, yang pada intinya ayahnya pun ingin Jinglong menuruti perintah kaisar untuk menikah dengan Feng Sisi. Lalu Jinglong pun pasrah dengan hal ini. Kemudian singkat cerita, Jinglong dan Feng Sisi pun menikah guys. Lalu terlihat ayah Jinglong dengan Tuan Feng saling menatap. Tuan Feng pun terlihat begitu senang dengan kemenangannya. Dan terlihat di sana juga hadir Lin Peng dan kawan-kawannya. Muang berkata, dengan menikahi Feng Sisi, kekuatan keluarga Li akan terus bertambah kuat. Ini bagus untuk kehidupan keluarga Li, ucap Muang. Lalu kemudian saat Jinglong melamun dan berharap ada yang menyelamatkannya, tiba-tiba datang Qi Luanyu yang mengacau di pernikahan Jinglong guys. Qi Luanyu berteriak, aku tidak setuju. Kenapa kau datang ke sini? Tanya Jinglong. Bukannya kau dulu berjanji akan menikahiku? Ucap Luanyu. Kapan aku bilang begitu? Jawab Jinglong. Qi Luanyu pun sangat marah dan menghunuskan pedangnya pada Jinglong. Sialan, dasar pria jahat, aku akan membunuhmu. Dan itu pun langsung ditahan oleh batu guys. Dan lalu terlihat Luanyu dipegangi oleh kakaknya. Kakaknya pun berujar, tenanglah adikku, di rumah masih banyak pengawal-pengawal yang perkasa yang menunggu untuk kau pilih. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak mau orang lain, aku hanya ingin Jinglong karena dia memiliki pemandian besar yang sangat nyaman. Lalu terlihatlah mereka berdua tercentang oleh si Jinglong guys, karena mengetahui maksud dari si Luan ya. Dia ingin mendekati Jinglong karena ingin menguasai pemandiannya. Ada udang di balik bakwan guys ternyata. Lalu di malam harinya terlihat Jinglong yang sedang diantar ke kamar pengantin guys oleh para pelayannya. Jinglong pun sadar, aku sudah menikah dan aku punya istri sekarang. Suamiku, kita masih ada satu adat lagi yang belum diselesaikan, ucap Feng Sisi pada Jinglong. Apakah yang kau maksud adalah, ucap Jinglong. Kemudian Feng Sisi pun duduk di kasur dan berkata, suamiku, kau adalah orang yang sangat terkenal jenius. Lalu kenapa kau tidak cepat-cepat membuka ini? Jinglong pun mulai terangsang guys. Cepat buka tudungku, ucap Feng Sisi. Nah itulah. Jadi adat yang belum diselesaikan adalah membuka tudung guys ya. Ujar si Jinglong. Emangnya lu pikir buka baju long? Dan terlihatlah Jinglong membuka tudung Feng Sisi dengan menggunakan pedang. Nah itulah yang disebut adat pernikahan guys. Dan terlihatlah wajah cantik Feng Sisi. Kemudian mereka pun saling menatap. Lalu Feng Sisi berujar, suamiku, kenapa kau bengong? Aku dengar kau adalah pecundang cabul nomor 1 di dinasti Ming. Lalu kenapa kau tidak melakukannya? Apakah sebenarnya kau itu tidak bisa melakukannya? Goda Feng Sisi pada Jinglong. Dan dengan semangat Jinglong menyingsingkan bajunya dan berujar, siapa bilang aku tidak bisa melakukannya? Aku ini bukan warrior. Aku ini adalah mythic glory dalam keahlian ini, ucap Jinglong yang sudah mulai terangsang. Suamiku. Lalu terlihatlah Jinglong berubah menjadi Cut Patkai guys.
Dan kalian pun tahu ya, apa yang akan dilakukan Jinglong dengan Peng Sisi setelahnya. Lalu kemudian terlihat Lin Peng dan kawan-kawannya mengintip di luar, dan malam hari pun dinikmati oleh Jinglong dan Feng Sisi dengan penuh kebahagiaan dan pengecerotan guys. Lalu kemudian di keesokan harinya terlihat Jinglong yang sangat kelelahan menghadapi keganasan Feng Sisi. Lalu datang Lin Peng dan Muang. Lin Peng bertanya, "Bos, bagaimana semalam?" "Ah, jangan ungkit lagi, jangan bicarakan itu. Aku lelah menghadapi siluman rubah itu. Ah, bahkan dia lebih daripada siluman rubah berekor 9, ucap Jinglong guys. "Ah bos, 8 ginjalmu tidak bisa menahannya," ucap si Lin Feng. Jinglong pun kesal dengan pertanyaan itu yang merasa dirinya terhina. "Wah, bagaimana mungkin aku yang memegang kendali," ucap Jinglong. Namun datang Feng Sisi yang memanggil Jinglong, "Suamiku." Lalu tiba-tiba si Jinglong berubah jadi anak kucing guys. "Apa yang kau bilang barusan?" tanya Feng Sisi. Jinglong pun dielus kepalanya oleh Feng Sisi. Anakku bayi." Lin Peng dan Muang pun yang melihat itu sangat terkejut. Lin Peng berujar, "Ah, bos itu kan sangat hebat, kenapa jadi seperti ini?" Lalu Muang menjelaskan, "Nah, inilah yang disebut suami takut istri." Terlihat Jinglong pun yang kabur, "Ah, aku tidak mau, aku bukan binatang peliharaan." Lalu Feng Sisi mengeluarkan sesuatu yang membuat Jinglong kembali, dan itu pun membuat Lin Peng dan Muang berujar, "Aduh, sudah tidak tertolong lagi." Nah, jadi guys, kalau udah nikah tuh takutnya kayak gini guys, jadi suami takut istri nantinya. Lalu kemudian terdengar seseorang berujar, "Raja Yan telah tiba." Yang ternyata Raja Yan berkunjung ke rumah Jinglong. Raja Yan berujar, "Jinglong, apa kau tahu bahwa bencana besar akan segera terjadi?" ucap Raja Yan pada Jinglong. "Hah? Bencana besar apa?" tanya Jinglong. Aku pinjam waktumu sebentar," ujar Raja Yan. Namun Jinglong malah bertanya, "Raja Yan, kau suka gaya kuda yang seperti apa?" Apa yang kau bilang?" Lalu Raja Yan pun tersadar, "Sialan, kau malah bercanda. Hei, keluarga Li akan segera dalam bencana besar." Lalu terlihat Jinglong dan Raja Yan pun sedang duduk. "Jinglong, apa kau tahu, beberapa hari yang lalu ayah memanggilku ke istana dan berbicara tentang keluarga Li." "Apa kau tahu?" tanya Raja Yan. "Mohon petunjuknya Raja Yan," ujar si Jinglong. Yang intinya Raja Yan mengatakan bahwa Kaisar ingin membunuh ayahnya Jinglong guys. Jinglong pun kesal, lalu dia mempakyut Raja Yan, "Dasar antek-antek kerajaan, sial, kau ingin menyerangku?" Lalu Raja Yan pun terkejut, "Hei, apa yang kau bilang?" Maaf ya Raja Yan, hamba salah bicara," ujar Jinglong. "Jangan kau pikir dengan menikahi Feng Sisi, keluarga Li akan aman. Ayahku menyuruhku untuk menyelidiki Cao Gugong secara diam-diam," ujar Raja Yan. "Dan lagi pula, aku menemukan sesuatu yang mengejutkan. Yang ternyata ayahnya Jinglong memiliki seorang selingkuhan dan memiliki 2 orang putra." Itu pun membuat Jinglong kesal. Lalu terlihat Jinglong dan bawahannya menemui selingkuhan ayahnya yang sedang berada di rumahnya. Dan terlihat 1 orang wanita dan 2 orang anak. "Siapa kalian?" tanya mereka. "Apakah kau selir yang dimiliki oleh ayahku?" Secara diam-diam tanya Jinglong. "Apakah kamu?" ucap wanita itu. "Ya benar, itu aku," ucap Jinglong. Lalu wanita itu melanjutkan, "Ah, dasar pecundang itu." Jinglong pun terlihat kena mental guys. Lalu kemudian wanita itu pun mengenalkan adik-adiknya Jinglong, Li Jingxi dan Li Fangying guys. Nama dari kedua adiknya Jinglong. Jinglong pun berujar dalam hati, "Dasar, ternyata ayahku memiliki banyak cabang." Jinglong pun memarahi mereka bertiga. Sekarang kelemahan ayahku sudah dipegang oleh Kaisar. Jinglong pun mengira bahwa wanita simpanan ayahnya itu akan membuat keluarga Li masuk ke dalam bencana. Jinglong pun membawa mereka bertiga ke rumah keluarga Li, karena tempat itu sudah diketahui oleh tentara patroli. "Ayah sialan, berapa banyak hal yang kau sembunyikan dariku. Hei, kau berhutang padaku sekarang," ucap Jinglong pada ayahnya. Ayahnya pun hanya meminum air dan langsung disiramkan air tersebut oleh Jinglong guys ke kepalanya ya, seperti biasa. "Ayah, jangan berpikir ini sudah selesai, coba jelaskan padaku," ucap Jinglong yang marah pada ayahnya. "Berhenti, aku sebagai Cao Gugong memiliki simpanan dan banyak anak di luar, itu adalah suatu hal yang wajar. Lihat, bebek ini pun menyetujuinya," ucap ayahnya pada Jinglong. Dan langsung dicentang sama si Jinglong guys. "Ini bukan masalah bebek, yang aku benci bukan kau memiliki anak, tapi kau sebagai dewa perang dinasti Ming malah menggunakan
kekuasaanmu seperti anak-anak. Hei, apa kau tahu sekarang Kaisar sudah mengetahuinya? Ayahnya pun mulai serius. Hei, apa kau benar-benar mengerti yang mulia? Atau aku yang paling mengerti yang mulia? Ucap ayahnya pada Jinglong. Apakah kau pikir selama aku menjadi pejabat yang jujur tidak akan mendapatkan masalah? Ha? Ucap ayahnya pada Jinglong. Orang yang berbakat adalah dosa. Apakah kau mengerti? Mempermalukan diri sendiri dan menjaga kedamaian. Apakah kau mengerti? Apakah kau pikir memiliki istri dan memiliki anak adalah sebuah masalah? Ha? Ayah, ternyata kau galak padaku, ucap Jinglong yang membentak ayahnya. Anakku, maafkan ayah yang salah, jangan marah. Mohon ayahnya pada Jinglong. Sekarang sudah reda kan marahmu? Kita bisa bicara baik-baik, ucap ayahnya. Nah, sekarang bagaimana masalah ini bisa mempengaruhi kita? Tanya Jinglong pada ayahnya. Nah, selain membagi warisan kepada kedua adikmu, tidak ada masalah apa-apa lagi, ucap ayahnya yang mengancungkan jempolnya, guys. Jinglong pun marah. Hei, kenapa tiba-tiba muncul dua adik yang memperebutkan warisan? Anakku, kau begitu pintar mencari uang. Harta ayahmu ini sangat sedikit dibandingkan uang yang kamu punya. Ah, benar juga ya. Namun tiba-tiba, hei, bukan itu masalahnya. Yang mulia Kaisar ingin membunuhmu, ucap Jinglong pada ayahnya.